Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan Google Slide saya untuk mata kuliah Mobile Programming Fundamental untuk pertemuan yang kelima. Nah, pada pertemuan yang kelima ini membahas materi tentang Introduction to React Native, yang dimana di sini ada video YouTube yang dibuat oleh Pak Rizky untuk pertemuan 5, dan yang kedua itu ada bagian the basic dari React Native dokumen. Langsung saja, untuk yang video Pak Rizky itu menjelaskan tentang link roadmap, yang dimana roadmap ini adalah panduan yang dapat digunakan ketika akan menguasai salah satu contohnya itu adalah React Native Developer. Nah, selanjutnya itu adalah link documentation dari React Native sendiri sebagai documentation resmi dari React Native yang dapat digunakan untuk membuat project dengan desktop, mobile, dan browser. Nah, yang saya jelaskan tadi itu yang tentang roadmap itu, yang ini. Nah, jadi di sini saya sudah login dan sesuai yang Bapak jelaskan di video YouTube tersebut, kita bisa mengklik bagian-bagiannya. Nah, seperti ini tentang introduction dari React Native. Saya sudah baca sebelumnya. Di sini ada update statusnya juga, sudah kita baca atau belum sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Ada banyak di sini tentang React Native sendiri. Ya. Jadi saya sudah login di sini dan jadi kalau misalnya kita sudah done itu bisa diubah misalnya done atau masih di progress atau reset atau di skip. Nah, sedangkan dokumentasi resmi dari React Native sendiri itu yang ini. Untuk materi selanjutnya itu berkaitan dengan learn the basic dari React Native sendiri. Nah, jadi saya lanjutkan saja Google Slide-nya. Tadi sampai di sini. Nah, jadi pada bagian kedua itu kita diminta untuk memahami materi tentang the basic dari React Native dokumen yang terbagi menjadi 9 buah. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada core component and native components, yang ketiga ada React fundamentals, yang keempat ada handling the input, yang kelima ada using scroll view, yang keenam ada using list view, yang ketujuh ada troubleshooting, yang kedelapan ada platform specific code, dan yang terakhir ada more research. Nah, saya akan membahas yang pertama itu ada introduction. Banyak jenis orang yang menggunakan React Native, mulai dari pengembang iOS, tingkat lanjut, hingga pemula React, hingga orang-orang yang baru memulai pemrograman untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Dokumen-dokumen ini ditulis untuk semua pelajar, apapun tingkat pengalaman atau latar belakang mereka. Pelajaran untuk bekerja dengan React Native adalah Anda harus memiliki pemahaman tentang dasar-dasar JavaScript. Jika Anda baru mengenal JavaScript atau membutuhkan penyegaran, Anda dapat mempelajari atau mengasah kemampuan Anda di Mozilla Developer Network. Nah, React Native adalah sebuah framework open source untuk membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan React dan kemampuan native platform aplikasi. Dengan React Native, Anda menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform Anda serta mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI user interface Anda menggunakan komponen React. Kumpulan kode yang dapat digunakan kembali dan dapat bersarang. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang React Native di bagian selanjutnya.
Dengan React Native, Anda menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform Anda serta mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI Anda menggunakan komponen React. Kumpulan kode yang dapat digunakan kembali dan dapat bersyarat. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah Core Components and Native Components. Dalam pengembangan Android dan iOS, tampilan adalah blok bangunan dasar UI. Elemen persegi panjang kecil di layar yang dapat digunakan untuk menampilkan teks, gambar, atau merespon input pengguna. Bahkan, elemen visual terkecil dari sebuah aplikasi seperti sebaris teks, tombol merupakan jenis view. Dalam pengembangan Android, Anda menulis view di Kotlin atau Java. Dalam pengembangan iOS, Anda menggunakan Swift atau Objective-C. Dengan React Native, Anda dapat memanggil view ini dengan JavaScript menggunakan komponen React. Pada saat runtime, React Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen-komponen tersebut. Karena komponen React Native didukung oleh tampilan sama dengan Android dan iOS, aplikasi React Native terlihat, terasa, dan berkinerja seperti aplikasi lain. Hal ini disebut komponen yang didukung platform ini sebagai komponen native. Nah, React Native hadir dengan satu set komponen native yang esensial dan siap pakai yang dapat Anda gunakan untuk mulai membangun aplikasi Anda sendiri. Ini adalah komponen inti React Native. React Native juga memungkinkan Anda untuk membuat komponen native Anda sendiri untuk Android dan iOS sesuai dengan kebutuhan unik aplikasi Anda. Selanjutnya yang ketiga itu ada React Fundamentals. React Native berjalan di atas React, sebuah library open source yang populer untuk membangun antarmuka pengguna dengan JavaScript. Untuk memanfaatkan React Native secara maksimal, ada baiknya Anda memahami React Native itu sendiri. Bagian ini dapat membantu Anda memulai atau dapat berfungsi sebagai kursus penyebar. Konsep inti di balik React Native itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada komponen, yang kedua ada JSX, ketiga ada props, dan yang terakhir ada step. Kita bahas yang pertama yaitu komponen. Anda dapat menganggap komponen sebagai cetak biru. Apapun yang dikembalikan oleh sebuah komponen fungsi akan dirender sebagai sebuah elemen React. Elemen React memungkinkan Anda untuk mendeskripsikan apa yang ingin Anda lihat di layar. Nah, yang kedua itu ada JSX. React dan React Native menggunakan JSX, sebuah sintaksis yang memungkinkan Anda untuk menulis elemen di dalam JavaScript. Seperti contohnya itu, halo, saya kucing Anda. Dokumen React memiliki panduan komprehensif untuk JSX yang dapat Anda rujuk untuk mempelajari lebih lanjut. Karena JSX adalah JavaScript, Anda dapat menggunakan variabel di dalamnya. Di sini Anda mendeklarasikan nama untuk kucing, Di sini Anda mendeklarasikan nama untuk kucing, nama, dan menyematkannya dengan tanda kurung kurawal di dalam teks. Nah, yang ketiga itu ada props. Props adalah kependekan dari property. Props memungkinkan Anda untuk mengkustomisasi atau mengcustom komponen React. Sebagian besar komponen inti React Native dapat dikustomisasi atau di-custom dengan props juga. Sebagai contoh, ketika menggunakan image, Anda mengoperkan sebuah prop bernama source untuk mendefinisikan gambar apa yang ditampilkan. Dan terakhir, yang keempat yaitu state. Meskipun Anda dapat menganggap prop sebagai argumen yang Anda gunakan untuk mengkonfigurasi bagian komponen di render, state seperti menyimpan data pribadi komponen. State berguna untuk menandai data yang berubah dari waktu ke waktu atau berasal dari interaksi pengguna.
Nah, kita masuk yang keempat itu handling the input. Text input adalah komponen inti yang memungkinkan pengguna memasukkan teks. Komponen ini memiliki prop on change text yang mengambil fungsi untuk dipanggil setiap kali teks berubah, dan prop on submit editing yang mengambil fungsi untuk dipanggil saat teks dikirimkan. Sebagai contoh, katakanlah saya pengguna mengetik, Anda menerjemahkan kata-kata mereka ke dalam bahasa yang berbeda. Dalam bahasa baru ini, setiap kali ditulis dengan cara yang sama. Itu kan di sini ada gambar pizza, stiker pizza. Jadi kalimat "Halo Bob" akan diterjemahkan menjadi 3 buah pizza. Ada lebih banyak hal yang mungkin Anda lakukan dengan input teks. Sebagai contoh, Anda dapat memvalidasi teks di dalamnya saat pengguna mengetik. Untuk contoh yang lebih detail, lihat dokumen React pada komponen yang dikontrol atau dokumen referensi untuk teks input. Input teks adalah salah satu cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Nah, yang kelima itu ada using scroll view. Scroll view adalah wadah pemulihan generik yang bisa memuat beberapa komponen dan tampilan. Item yang dapat digulir dapat bersifat heterogen, dan Anda dapat mengulir baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengatur properti horizontal. Scroll view dapat dikonfigurasi untuk mengizinkan pegging melalui tampilan menggunakan gerakan mengusap dengan menggunakan alat peraga pegging enable. Mengusap secara horizontal di antara tampilan juga dapat diimplementasikan di Android. Menggunakan komponen view pegger di iOS, scroll view dengan satu item dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memperbesar konten. Siapkan alat peraga maksimum zoom scale dan minimum zoom scale, dan penggunaan Anda akan dapat menggunakan gerakan mencubit dan melebarkan untuk memperbesar dan memperkecil. Scroll view berfungsi paling baik untuk menyajikan sejumlah kecil hal dengan ukuran terbatas. Semua elemen dan tampilan scroll view dirender, bahkan jika elemen dan tampilan tersebut tidak ditampilkan di layar. Jika Anda memiliki daftar item yang panjang dan tidak muat di layar, Anda harus menggunakan flat list. Nah, selanjutnya yang keenam ada using list view. React Native menyediakan serangkaian komponen untuk menyajikan daftar data. Umumnya Anda menggunakan flat list atau second list. Section list. Komponen flat list menampilkan daftar bergulir dari data yang berubah-ubah, tetapi memiliki struktur yang sama. Flat list bekerja dengan baik untuk daftar data yang panjang, di mana jumlah item dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak seperti scroll view yang lebih umum, flat list hanya merender elemen yang saat ini ditampilkan di layar, tidak semua elemen sekaligus. Komponen flat list membutuhkan dua props, data dan render item. Data adalah sumber informasi untuk daftar, sedangkan render item mengambil satu item dari sumber dan mengembalikan komponen yang telah diformat untuk dirender. Komponen flat list basic kemudian merender flat list dan semua komponen teks. Jika Anda ingin merender sekumpulan data yang dipecah menjadi beberapa bagian logis, mungkin dengan tajuk bagian mirip dengan UI table view di iOS, maka section list adalah pilihan yang tepat. Salah satu penggunaan paling umum untuk tampilan daftar adalah menampilkan data yang Anda ambil dari server. Nah, yang ketujuh itu ada troubleshooting. Berikut adalah beberapa masalah umum yang mungkin Anda temui saat menyiapkan React Native. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak tercantum di sini, cobalah mencari masalah tersebut di GitHub. Jadi di link tersebut bilang kalau misalnya troubleshootingnya itu tidak tahu penyelesaiannya, bisa dicari juga di GitHub. GitHub itu di mana di dalam GitHub itu ada banyak sekali developer yang mempunyai nama GitHub di dalam sana. Mungkin ada penyelesaian untuk troubleshooting yang tidak ada di dokumentasi React Native.
Nah, yang pertama itu adalah port yang sudah digunakan. Yang kedua ada kesalahan penguncian NPM. Yang ketiga ada tidak ada library untuk React. Yang keempat tidak ada transportasi yang tersedia. Yang kelima pengecualian perintah shell tidak responsif. Yang keenam React Native init hang atau error, tidak dapat memulai pengelola paket React Native di Linux. Kasus 1, kesalahan kode seperti enopc, error, enospc. Yang kesembilan, kesalahan spawn sinkron, grad allow access. Nah, yang ke-8 itu adalah platform specific code. Ketika membuat aplikasi lintas platform, Anda ingin menggunakan kembali kode sebanyak mungkin. Skenario yang mungkin muncul di mana masuk akal jika kode yang digunakan berbeda. Misalnya, Anda mungkin ingin mengimplementasikan komponen visual yang terpisah untuk Android dan iOS. React Native menyediakan dua cara mengatur kode Anda dan memisahkannya berdasarkan platform. Yang pertama itu menggunakan modul platform dan yang kedua menggunakan ekstensi atau extension file khusus platform. Komponen tertentu mungkin memiliki properti yang hanya bekerja pada satu platform. Semua properti ini diberi keterangan dengan platform yang memiliki rencana kecil di sebelahnya di situs web. Nah, yang pertama itu menggunakan modul platform. React Native menyediakan modul yang mendeteksi platform tempat aplikasi berjalan. Anda dapat menggunakan logika pendeteksian untuk mengimplementasikan kode khusus platform. Gunakan opsi ini ketika hanya sebagian kecil dari komponen yang bersifat spesifik platform. Jadi, opsi yang ini digunakan untuk ketika sebagian kecil dari komponennya bersifat spesifik platform. Nah, yang kedua itu menggunakan ekstensi file khusus platform. Ketika kode khusus platform Anda lebih kompleks, Anda harus mempertimbangkan untuk memisahkan kode tersebut ke dalam file yang terpisah. React Native akan mendeteksi ketika sebuah file memiliki ekstensi iOS atau Android dan membuat file platform yang relevan ketika dibutuhkan oleh komponen lain. Nah, yang ke-9 adalah more research. Yang ke-9 yaitu more research. Selalu ada banyak hal yang bisa dipelajari. Ada alur kerja pengembang, pengiriman ke toko aplikasi, internasionalisasi, keamanan, dan banyak lagi. Hal-hal yang harus dipersiapkan itu berdasarkan link dari dokumentasi React Native. Itu yang pertama, siapkan lingkungan Anda. Siapkan alur kerja pengembangan Anda, desain dan tata aplikasi Anda, debugging atau untuk menangani error aplikasi Anda, membuat aplikasi Anda lintas platform. Yang keenam, terlibat dalam komunitas React Native tentunya. Dan hal-hal yang harus didalami itu adalah dokumentasi React Native, yang kedua adalah tutorial, referensi, dan panduan JavaScript MDN, dan yang terakhir dokumen platform Android dan iOS. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau presentasikan untuk pertemuan yang kelima ini tentang Introduction to React Native. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.